Oke, kita masuk ke pertemuan ke-7. Ya, tidak terasa ya minggu depan kita udah UTS. Kita buka pertemuan ke-7 ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Iya, yang belum buka videonya, webnya, buka ya. Buka apa? Kita sisa pertemuan kita buka ya. Ini ada yang berapa yang nggak membuka ini? Ya ada si Dwi, Agung, Egi, itu nggak ada orangnya itu, tak kemana? Dio, itu kamu nggak ada orangnya, kemana itu? Ya, coba tuh kamu bilang dulu apa? Dwi Indasari, kamu bilang tuh sama teman-teman kamu, buka tuh kameranya. Abang-abang, kakak-kakak buka kameranya biar kita mulai pembelajaran. Ya, jadi pertemuan ke-7 ini manajemen keuangan desa ya. Jadi kenapa sih kita belajar, untuk apa kita manajemen apa ini? Belajar keuangan desa. Iya. Jadi kalau dipikir-pikir ya, ini nambah-nambahi beban aja sebenarnya. Ya tidak juga ya. Jadi kita ini seorang yang profesional itu harus mengetahui ya bagaimana sih manajemen keuangan desa itu. Manajemen keuangan desa itu perlu loh, penting bagi kita semua. Ya, karena manajemen desa itu pembangunannya ya dari desa sampai ke atas, bottom up. Ya. Jadi kita harus tahu seluk-beluknya. Ya. Jadi desa itu ya, seperti saya jelaskan yang sudah-sudah ya, bahwa desa itu merupakan suatu unit terkecil ya, unit yang paling bawah dari birokrasi pemerintah. Ya, kalau kita urut ya desa, kecamatan, kemudian kabupaten kota, provinsi sampai dengan Indonesia NKRI. Ya, itulah desa tadi. Ya, saya berulang-ulang saya katakan ya bahwa desa itu pembangunannya kalau dari zaman dulu ya secara sentralisasi. Ya, apa yang ingin dibangun oleh pemerintah pusat dibuatlah secara sentralisasi pembangunan desa yang ada di Indonesia. Ya, tentu dengan seragam pembangunannya. Ya, tetapi saat ini desa-desa itu sudah diberi keleluasaan. Ya, mau bangun apa dia, nggak diatur-atur lagi dari pusat. Ya, kalau dulu namanya sentralisasi, kalau sekarang apa namanya, Sri Indah? Apa namanya kalau sekarang? Dulu kan sentralisasi, kalau sekarang apa? Ya kebalikan sentralisasi. Ya, apa Pria? Desentralisasi, Pak. Nah, itu dia. Macam mana sih Indah ini, Sri Indah? Iya, tinggal nambah D aja pun. Iya. Iya, jadi dulu sentralisasi, sekarang desentralisasi. Jadi pembangunan itu dari bawah, ya langsung ke atas, ya bottom up. Itu yang dikatakan orang bottom up itu, ya itu yang namanya pembangunan dari bawah. Ya, pemerintah pusat tidak mengatur-ngatur, ya apa yang mau dibangun desa itu tidak diatur-atur pusat. Ya, pusat hanya memberikan dana desa, ADD, anggaran dana desa, langsung ditransfer
ke desa-desa itu. Mau bangun apa dia, terserah dia mau bangun apa. Ya, jadi mau bangun apa dia, Laura Sembiring. Ya, Laura. Sonia, Laura. Iya, Pak. Jadi kalau pemerintah pusat sudah memberikan dana desa, ya. Jadi bagaimana membelanjakan dari dana desa tersebut? Apakah dana desa tersebut suka-suka hati dari kepala desa atau aparatnya? Coba jelaskan. Ayo Siti, mau Rizka. Ya, Siti, itu kan ada apa? Setiap tahun desa-desa itu ya membangun. Jadi apa yang mau dibangunnya dari mana? Sedangkan pusat tadi tidak mengatur-ngatur. Bagaimana tanggapanmu, Siti? Diadakannya musrembang. Ya, itu dia 100. Ya, Siti Moriska Arunisa. Jadi dana desa tadi ya diadakanlah musrembang, musyawarah rencana pembangunan desa. Ya. Pandi buka soundnya. Iya, Pak. Ya, jadi musrembang itu siapa saja itu memusyawarahkan itu, Pandi? Semua perangkat desa, Pak. Hanya itu saja. Semua perangkat desa dan juga warga-warga yang nantinya akan dijadikan atau sebagai sumber daya manusia dalam hal membangun desa tersebut. Iya, jadi bukan hanya semata-mata perangkat-perangkat desa saja yang bermusyawarah. Ya, kalau hanya orang tua saja, orang tua yang nanti ngatur-ngaturnya. Ya, jadi nggak karu-karuan nanti dana desa tadi dibuat oleh aparat desa. Jadi dalam musyawarah rencana pembangunan desa itu ya melibatkan ya yang sudah pasti aparat desa, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemuda, ya LSM, itulah mereka bermusyawarah mau diapain ya dana desa tadi. Iya. Itulah dia. Ya, Pandi ya. Jadi bukan hanya perangkat desa saja. Ya. Iya, baik, Pak. Iya, jadi itu sekilas mengenai keuangan desa. Dan keuangan desa tadi ya seperti yang sudah saya jelaskan sudah ya mereka juga akan diawasi ya, akan diawasi oleh yang namanya inspektorat. Ada inspektorat dari kabupaten, ada inspektorat dari nasional, ada badan pemeriksa keuangan dari kabupaten ataupun provinsi, diawasi juga oleh polisi, diawasi juga oleh jaksa, sehingga dana-dana desa tadi ya tidak diselewengkan oleh aparat desa. Nah dia. Kemudian dalam musyawarah rencana pembangunan tadi ya apa yang dibuat Dwi Irfansah? Sonia. Ngapain orang tuh di sana musyawarah apa? Dwi Irfansah. Suara musyawarah tentang pembangunan desa, Pak. Iya, seperti apanya? Infrastrukturnya, Pak. Ya, apanya mau apa? Infrastruktur, Pak. Iya. Jadi dalam musyawarah rencana pembangunan desa itu Dwi, mereka bermusyawarah membangun apa yang paling potensi. Iya, apa jalan apa? Apakah jalan, apakah jembatan? Apakah tali-tali air itu diperbaiki? Nah, itulah dimusyawarahkan mereka. Dan dari hasil
musyawarah tadi ditetapkanlah dalam RKP, rencana kegiatan pembangunan, dari RKP tersebut. Ya, masuklah di RKP tadi. Jadi apa yang dicantumkan dalam RKP itulah wajib dilaksanakan dengan biaya dana desa tersebut. Tidak bisa berubah. Ya. Jadi Agung, mana si Agung? Agung. Ya, tak ada si Agung, ya kan? Iya Pak, hadir Pak. Buka kameramu. Lagi di jalan nih Pak, nggak apa-apa Pak. Oh, udah, nggak apa-apa. Egi, Jalan mana Egi? pulang dah. Iya, nggak Tadi apa-apa. Udah. vaksinasi Pak. Iya, ya. Egi mana Egi? Buka kameranya Egi. Egi. Ya, si Egi nggak ada ya? Egi tidak ada, Egi Firmansyah. Ya. Mas Hudan Yayang, mana Mas Hudan? Mas Hudan tidak ada. Ya. Sri Ulandari, mana Sri? Ya, jadi kalau saya panggil satu-satu, ya pasti ini nggak siap-siap. Habis dari Zoom kita nih, habis waktunya. Ya, jadi gini aja ya. Ini saya maafkan untuk akan datang. Ya, untuk akan datang setelah ujian UTS nanti yang tidak buka kameranya, saya anggap tidak hadir. Ya, saya tidak mau manggil-manggil lagi. Pak, saya Pak. Ya. Oke, ini nggak apa-apa lah. Nanti untuk akan datang yang tidak buka kameranya, ya saya anggap tidak hadir. Ya, nanti ini nggak apa-apa lah. Nah, separuh ini ya boleh, ya tapi nanti akan datang. Ya, jadi begitulah ya bagaimana sebagai satuan kerja pemerintah di paling bawah itu adalah desa. Jadi belanja desa itu ya seperti ya dikatakan oleh teman kalian tadi, dibuat berdasarkan musyawarah rencana pembangunan, dan dari situlah dibuat RKP-nya, rencana kegiatan pembangunan. Ya, itulah sebagai titik tolak dalam pembangunan dari desa tersebut. Egi. Hadir Pak. Iya. Jadi dalam musyawarah itu dicantumkanlah dalam RKP. Ya, apakah RKP tadi bisa dirubah? Bisa Pak. Dengan apa? Dengan cara apa merubahnya? Ya dengan keputusan bersama Pak. Iya, dengan keputusan bersama ya. Dimusyawarahkan lagi ya. Iya, ya Pak. Jadi dalam setahun itu berapa kali boleh dirubah, Egi? Sekali Pak. Sekali, iya. Dalam keadaan bagaimana merubah RKP tadi, Egi? Ya, apakah suka-suka kepala desa merubahnya? Ayo kita rubah. Nah, boleh nih kok, kata si Egi, boleh sekali dalam setahun itu boleh dirubah RKP-nya. Ya. Jadi jadi syaratnya apa bisa merubah RKP-nya, Egi? Mungkin kalau dia misalnya nggak berjalan dengan baik, habis itu kepala desanya untuk meminta kepada masyarakat sekitar untuk memusyawarahkan kembali. Ya, pembangunan dalam keadaan yang bagaimana? Apakah seenak-enak kita, ayo robah-robah yuk, nggak cocok lagi nih, robah-robah. Apakah seperti itu? Tidak Pak. Bagaimana situasi yang bagaimana dia bisa merubah musrembang tadi yang sudah dicatat dalam RKP tadi?
Ketika mungkin pas ketika terjadi bencana alam, Pak. Itu dia Egi. Ya, kamu kan apa? Ya, jadilah saya catat kamu nih, saya coret lagi ini ya. Tadi udah saya catat nama kamu di sini. Ya. Nah, itu dia Egi ya. Nah, itu ya. Jelaskan sama teman-temanmu coba. Jadi kan kalau terjadi perubahan musrembang yang telah tercatat di RKP itu dikarenakan mungkin karena adanya terjadi bencana alam. Maka dari itu dimusyawarahkan kembalilah pembangunan desa tersebut ke masyarakat sekitar dan para kepala desa ya Pak. Nah itu dia ya. Jadi dia yang seperti dikatakan si Egi tadi ya pria ya pria. Ya, itulah dia yang dikatakan si Egi tadi, bahwa satu kali dalam setahun itu hanya sekali saja. Itu pun tidak suka-suka kepala desa dan aparatnya. Ya, harus ada kejadian-kejadian ya seperti banjir, ya kemudian longsor, ya yang tidak bisa dilaksanakan RKP tadi, ya. Jadi itulah bagaimana dana-dana desa tadi dibelanjakan oleh desa tersebut. Ya, jadi belanja di desa tersebut ya, dia juga harus belanjanya tadi belanja di desa itu. Dia peraturannya tidak boleh dia, misalnya dia bangun jalan, ya, dia mau beton jalan misalnya. Di desa itu tersedia perusahaan ataupun usaha dagang yang jual semen. Dia wajib membeli di desa itu. Tidak boleh dia belanja di desa lain. Itulah peraturannya. Ya, jadi pembangunan di desa itu dari desa untuk desa dan mengangkat kesejahteraan dari masyarakat desa tersebut. Ya. Kalau sudah tidak ada yang dia membutuhkan semen, tidak ada orang jual semen di desa itu, barulah dia boleh masuk ke desa tetangganya. Tidak ada juga di desa tetangganya, boleh dia ke kecamatan. Nggak ada juga di kecamatan, boleh di ibu kota kabupaten. Jadi tahapannya begitu, ya. Juga dengan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mengerjakan penyemenan beton tadi harus dari desa tersebut. Tidak boleh mengambil pekerjanya dari desa-desa lain. Ya, jadi sehingga akan menekan angka pengangguran di desa tersebut. Ya. Jadi mereka semua diberi pekerjaan. Ya. Begitu juga dengan misalnya desa-desa itu buka wisata, ya. Harus dia pekerjanya dari desa-desa tersebut, ya. Tidak dibenarkan mencari pekerja-pekerja dari luar desa. Jadi dana-dana desa tadi, ya, itu dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya, ya, untuk apa dia itulah dibelanjakan, dan tidak bisa suka-suka kepala desa, ya. Jadi di samping ada dana desa atau belanja desa itu kan banyak. Belanja desa untuk menggaji aparat desa, ya, belanja modal membangun gedung-gedung ataupun membangun beton ganggang, ya, itulah yang dilakukan untuk belanja desa tersebut. Jadi belanja desa tersebut juga, ya, dia harus juga sama seperti lainnya, ya. Jadi dia harus juga kena pajak, ya, kewajiban pajaknya. Apabila dana-dana desa tadi dibelanjakan untuk pembangunan desa tersebut, juga mereka harus mengeluarkan pajak, ya, sesuai aturannya. Jadi tidak main-main kepala desa itu, ya,
melakukan pembelian suka-suka kepala desa dan aparatnya dengan dana desa tersebut, tidak juga, ya. Jadi senantiasa mereka akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, ya. Mereka juga diperiksa oleh Inspektorat Kabupaten Kota, mereka juga diperiksa oleh polisi, jaksa, LSM. Jadi nggak enak, ya, jangankan pikir enak jadi kepala desa, ya. Tapi walaupun begitu, kalian lihat selama ini, kalian baca di media sosial, ya, berapa banyak kepala desa yang menyalahgunakan wewenangnya, sehingga mereka berurusan dengan hukum, ya. Banyak sekali kita lihat, ya, yang ditangkap, dimasukkan ke penjara, ya, karena membelanjakan dana-dana desa itu, ya, tidak sesuai dengan peruntukannya dan suka-suka hati kepala desa tersebut, ya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat dulu, ya, slide sebagai berikut. Ya, jadi ini dia pertemuan ke-7 kita, ya. Jadi dalam pelaksanaannya, ya, desa-desa itu juga harus mempunyai rekening kas desa, ya. Jadi rekening kas desa ini dibuat untuk memperlancar penerimaan transfer desa. Dan ini harus terbuka, ya, tidak ditutup-tutupi. Ya, ini akan selalu diperiksa oleh inspektorat, oleh Badan Pemeriksa Keuangan, ya. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka, ya, pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening desa. Ya, khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten kota. Ya, dan di desa tersebut juga dapat ditunjuk, ya, bendahara yang dapat menyimpan uang dalam kas desa. Ya, jadi ini ada peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2018. Ya, itu misalnya pelaksanaan pengembalian keuangan desa, ya, pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk. Jadi dalam pelaksanaannya, ya, harus desa-desa tersebut mempunyai rekening desa. Ya. DPA atau rencana kegiatan dan anggaran desa, ya, RAB, rencana anggaran belanja, rencana anggaran keuangan, ya, desa. Kepala desa menugaskan kepala urusan dan kasih pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugas menyusun DPA paling lambat 3 hari setelah peraturan desa. Jadi semuanya ini harus dibuat suatu format. Nah, ada namanya DPA, ya. DPA daftar penerimaan anggaran, DPA daftar penerimaan anggaran, ya, rencana kegiatan dan anggaran desa melalui setiap kegiatan anggaran. Prosedurnya, ya, kepala urusan dan pelaksana kegiatan, ya, dan sebagainya. Ya. Jadi prosedur penyusunan DPA dan rencana anggaran kegiatan, ya, daftar pengisian anggaran dan rencana anggaran kegiatan. Ya, jadi ini DPA-nya, ya, disusun, ya, sekretaris desa menyusunnya, verifikasi, inilah alur-alurnya. Kemudian bagaimana alur rencana anggaran kegiatan, disusunlah lagi seperti ini.
Ya, inilah model-model yang dibuat dalam prosedur penyusunan DPA dan rencana anggaran kegiatannya. Jadi ada nih formatnya seperti ini, sudah dibuat formnya oleh pemerintah, tinggal desa-desa itu mengisi apa rencana kegiatan desa. Ya. Rencana anggaran biaya RAB-nya ini juga ada formatnya, ya bagaimana, ya. Rencana anggaran kegiatan desanya juga ada formnya yang harus diisi oleh aparat desa. Jadi kemudian penerimaan realisasi penerimaan ini pasal 65, ya. Penerimaan desa disetor ke rekening kas desa dengan cara disetor langsung ke bank ataupun disetor oleh kepala urusan keuangan, ya. Kemudian realisasi pengeluarannya kepala urusan dan kasih melaksanakan kegiatan. Jadi dalam hal ini ya pendapatan itu ya tidak langsung dibelanjakan. Ya, jadi bagaimana penerimaan itu semuanya harus masuk dulu. Ya, tidak semuanya harus masuk dulu ke dalam satu rekening. Kemudian dari rekening tadi diambil lagi untuk pengeluaran pembangunan. Jadi tidak dia begitu uangnya dapat terus belanjakan. Ya, seperti kita membeli cabai, beli bayar. Jadi tidak seperti itu. Jadi ada aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah. Bagaimana realisasi penerimaan pasal 65 tadi, ya, itu dilaksanakan oleh aparat desa. Nah, ini realisasi pengeluaran swakelola, ya. Seandainya ada proyek-proyek ya pembangunan yang sifatnya kecil-kecilan, itu akan dilakukan pembangunannya secara swakelola. Jadi desa-desa itu ya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang ringan-ringan dan dikelola oleh desa-desa tersebut. Tetapi dalam hal ini ya juga ada aturan-aturannya. Di dalam swakelola ini juga ada prinsip-prinsip efektif, efisien, ekonomis. Ya, jadi tidak sesuka-suka hati kepala desa tadi dan aparat-aparatnya dalam mengeluarkan atau membangun proyek-proyek dalam swakelola. Ya, jadi realisasi pertanggungjawabannya juga ada bagaimana kepala desa tadi mempertanggungjawabkan ya yang bagian-bagian pengeluaran swakelola. Ini realisasi pengeluaran penyediaan barang, ya bagaimana penyedia barang. Ya, barang-barang itu adalah ATK, kertas-kertas, kemudian rapat-rapat, ya, dan sebagainya. Ya. Asas ini seperti yang saya katakan di awal tadi, dia juga dalam pengeluaran untuk membangun desa-desa tersebut, ya juga dilakukan pemungutan pajak. Ya, setiap dia membeli satu barang, ya harus ada pajaknya. Jadi pemungutan pajak ini berdasarkan beberapa asas. Ya, yang pertama, asas equality yang merupakan asas keseimbangan dengan kemampuan atas asas keadilan. Kemudian asas certainty ya merupakan asas kepastian hukum, di mana semua pungutan pajak harus berdasarkan dengan undang-undang, sehingga bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi hukum. Dalam asas ini, kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan ketentuan mengenai pembayaran pajak. Ya. Kemudian yang ketiga, asas convenience of payment, yang merupakan asas pemungutan pajak yang tepat waktu. Ya. Kemudian asas economy of collections atau efisiensi, merupakan asas efisiensi atau asas ekonomis. Ya.
Jadi setiap sen pengeluaran APBD desa tetap dikenakan pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ya. Ya. Ya, itulah mengenai rekening keuangan desa. Jadi Dwi Irfansyah, ini kalau keuangan desa itu nggak bisa main-main, nggak bisa suka-suka hati kepala desa, semuanya ada aturannya. Sampai pembayaran pajak pun ya diatur oleh pemerintah. Ya, jadi bagaimana jeleknya ya, bagaimana nih koneksi jaringan Anda terputus? Ya, di mana nih? Oh, lah mati kita nih.